Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Iko Mangsukendra, MSI, MPD, dan teman-teman pengurus komunitas belajar guru pendidik numerasi. Pada malam hari ini, mohon izin saya membuka acara pada webinar ketiga Komunitas Belajar Guru Pendidik Numerasi dengan judul Penguatan Numerasi Melalui Soal Pemecahan Masalah. Ya. Agar acara webinar ini berjalan lancar, tentunya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Bapak Andi Hidayat, saya persilahkan. Terima kasih, Bu Eti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu hebat peserta seminar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pada kesempatan ini, izinkan kami membaca doa secara agama Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, atas berkat rahmat dan karunia-Mu, kami dapat berkumpul mengikuti kegiatan webinar pada malam hari ini. Sebagai catatan niat baik kami dalam berikhtiar menambah wawasan kami sebagai seorang guru. Berikanlah kami kemudahan agar ikhtiar ini dapat terus berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat di daerah kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha membolak-balikan hati, jadikanlah kami orang yang selalu bertaubat, serta jadikanlah kami hamba-Mu yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kesalahan ibu bapa kami, para pemimpin kami, para pendahulu kami, karena hanya kepadamu tempat kami memohon petunjuk dan pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Andi Hidayat. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari narasumber hebat kita. Sebelumnya saya mengingatkan kembali bahwa kemampuan numerasi merupakan kemampuan mengaplikasikan konsep, fakta, dan pengetahuan dalam matematika untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, agar anak-anak kita terampil untuk memecahkan masalah, tentunya dibutuhkan jam terbang yang tinggi untuk memecahkan soal-soal tipe pemecahan masalah. Nah, bagaimana nanti tipe soal pemecahan masalah akan dikupas habis oleh Bapak narasumber kita, Bapak Dr. Ikomang Sukendra, MSI MPD. Beliau adalah dosen pendidikan matematika dari Universitas PGRI Mahadewa dan Pasar Bali. Kepada Bapak, saya persilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya share PPT dulu. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya. Yang saya hormati Ibu Eti Ristiana, SPD MPD, selaku guru penggerak Angkatan 8, guru matematika SMP Datok Sulaiman, yang juga fasilitator numerasi PISA Kemendikbud 2024. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat, dan saya hormati juga mahasiswa yang ikut dalam webinar ini. Sekarang hari Kamis 7 November 2024, saya akan mempresentasikan penyusunan soal pemecahan masalah untuk penguatan literasi. Oke ya. Sebelum saya memulai, biar suasananya lebih hidup, saya ingin berpantun dulu ya untuk Bu Eti ini. Jangan berisik naik sepeda motor, Cakep. pakai baju berdasi, ke Sanglah beli nasi. Terima kasih Cakep. saudara moderator. Izinkan saya presentasi pemecahan masalah numerasi. Iya, luar biasa. Ya. Das ini dulu. Nah, inilah data saya. Nama saya Iko Mangsukendra. Saya mengajar di program studi pendidikan matematika. Tugas saya sekarang sebagai sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. UPMI itu adalah Universitas PGRI Mahadeo Indonesia. Ini nomor HP saya. Tuh. Nah, saya sekarang langsung saja ke sini ya tentang pemecahan masalah. Sekarang saya memaparkan dulu, nanti setelah saya memaparkan, silakan Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa untuk berdiskusi terkait dengan pemecahan masalah ini, pemecahan masalah numerasi. Kita sekarang adalah untuk soal pemecahan masalah numerasi adalah soal yang bertujuan untuk menguji kemampuan siswa dalam memahami masalah, perencanaan, strategi, menyelesaikan atau melaksanakan penyelesaian, dan mengecek kembali. Jadi, Bapak Ibu guru itu mengajarkan anak didiknya untuk memecahkan masalah, untuk agar dalam menyelesaikan masalah itu setelah menyelesaikan harus mengecek kembali apakah soal-soal yang itu sudah benar nggak jawabannya. Sekarang terkait dengan numerasi. Numerasi itu adalah merupakan kemampuan memahami dan menggunakan berbagai macam angka dan simbol-simbol yang terkait dengan matematika dasar dan menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk. Misalkan bentuknya berbentuk grafik, tabel, bagan, dan lain sebagainya. Untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Jadi soal-soal numerasi ini berkaitan dengan soal cerita dalam kehidupan sehari-hari. Inilah suatu kelemahan daripada peserta didik, karena peserta didik sekarang itu jarang sekali latihan numerasi, karena literasinya kurang. Nah, sekarang masalah dalam numerasi. Pemecahan masalah adalah proses untuk merespon atau mengatasi kendala ketika suatu jawaban atau metode jawaban belum tampak jelas. Jadi jawaban itu masih kita mereka-reka, tidak dikasih seperti diketahui yang lengkap. Itulah yang kita rubah ke dalam suatu kalimat matematika. Di mana konten numerasi itu biasanya terdiri dari yaitu bilangan. Bilangan itu kan banyak ya, ada bilangan bulat, ada bilangan cacah, prima, bilangan rasional, bilangan asli, dan ada bilangan kuantum. Bilangan kuantum itu yang terkait dengan rumus-rumus di fisik, di kimia.
Ada juga pengukuran dalam geometri itu ada bidang datar, bidang ruang. Biasanya yang dicari itu adalah panjang garis, sudut, dan bidang. Ada juga data ketidakpastian, yaitu data yang mengandung gangguan yang membuatnya masih simpang siur untuk mencari suatu kebenaran atau keaslian, sehingga kita menerka atau menebak, seperti mencari min, median, itu ya, modus itu. Sekarang kalau aljabar itu kita disuruh menyederhanakan dan memecahkan masalah yang ada, misalnya konstanta, misalnya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Kita nanti faktorkan berapa X1, berapa X2, seperti itu. Nah, ini contoh, misalnya contoh suatu soal-soal numerasi seperti ini ya. Ini contoh. Karena kita nanti akan membahas bagaimana pemecahan soal untuk masalah literasi. Misalnya ada suatu begini. Ini ada tabel waktu dekomposisi sampah organik. Ini tabel diagram waktu dekomposisi sampah anorganik. Di mana waktu daripada material organik sudah ditentukan ini, misalkan kulit pisang itu 6 minggu, kulit jeruk itu 5 bulan, kantong beras itu 8 minggu, sisa apel itu 2 bulan, dan kertas tisu itu misalnya 5 minggu. Di sini ada ditunjukkan pada diagram ini, yaitu untuk sampah anorganik. Misalkan di sini plastik ada itu 400, ini dalam bentuk tahun ya. Dan di sini baja itu 100 tahun. Sedangkan di sini aluminium itu sekitar 250 tahun. Sedangkan ini sintesis itu 500 tahun. Misalkan ada suatu pertanyaan. Sampah anorganik membutuhkan waktu lama untuk terurai dibandingkan dengan sampah organik. Ya, sesuai dengan data iya. Proses dekomposisi pupuk sekali pakai waktunya lebih lama daripada plastik. Plastik ini kan 400 ya. Lebih lama dari 400 berarti di atas 400 dia. Namun kurang dari sintesis. Sintesis ini kan 500. Nah, jadi berapa lama waktu kemungkinan dekomposisi pupuk sekali pakai? Jadi ini kita tidak usah menghitung, kita perkirakan, oh ini di atas 400, di bawah 500. Berarti kita pilih di mana jawabannya ada di atas 400 dan di bawah 500, yaitu 475 tahun. Jadi itu jawabannya gitu ya. Ini juga cara berpikir gitu ya. Nanti silakan Bapak Ibu dan adik-adik diskusikan terkait ini gitu ya. Ini apa yang perlu ditingkatkan pada pendidikan matematika kan begitu ya. Untuk saat ini itu misalkan dalam suatu pemecahan masalah itu perlu memahami masalah yang akan dipecahkan itu apa. Setelah itu mengidentifikasikan strategi pemecahan masalahnya. Setelah itu baru kita melaksanakan prosedur pemecahan masalahnya. Dan itu kita menafsirkan dan mengevaluasi apakah benar nggak pemecahan masalah yang digunakan itu. Karena selama ini mayoritas pembelajaran matematika lebih menekankan kepada kemampuan berhitung manual untuk masalah sederhana daripada mendorong peserta didik untuk proses berpikir tingkat tinggi. Seperti soal-soal HOTS, Higgs Order Thinking Skill, yang ada dalam taksonomi Bloom itu ada C4, analisis, C5 evaluasi, dan C6 itu ada namanya reproduksi atau membuat sendiri. Nah, misalkan pemecahan masalah seperti ini kan. Ini saya kasih contoh suatu pemecahan masalah. Apakah situasi saat disajikan merupakan masalah bagi peserta didik? Jawabannya pasti iya. Misalkan di sini parkir mobil. Ini kan deretan suatu mobil. Eh, banyak mobil, kita tidak tahu berapa banyaknya mobil di sini kan. Misalkan ada di kantor atau di mall gitu. Misalkan, lahan parkir mobil berbentuk persegi panjang dengan ukuran 100 meter kali 50 meter.
Jika parkir tersebut diisi penuh, berapa banyak mobil yang akan diparkir tersebut? Kalau seperti ini disajikan soal kepada siswa, siswa itu kebanyakan dia bengong, diam, membisu. Kenapa? Karena soal-soal ini tidak lengkap. Dia cuma menanyakan berapa jumlah mobil yang bisa diparkir, sementara yang diketahui di sini ada jumlah lapangan saja, jumlah luas lapangan, ukuran lapangan. Jadi berapa ukuran mobilnya dia nggak tahu, sehingga dia nggak bisa menerka. Karena ini bukan matematika tertutup, tetapi ini adalah soal matematika terbuka, sehingga dia lebih cenderung dengan disebut dengan open-ended problem, pemecahan masalah matematika terbuka yang jawabannya lebih dari satu. Asal masuk akal, bisa diterima, itu benar. Nah, ini lagi ada jenis masalah seperti ini misalkan. Perhatikan kedua soal berikut. Apa perbedaannya? Mana yang lebih rumit kan begitu ya? Tentukan dua persamaan parabola yang melalui dua titik. Misalkan titik 2 dan negatif 3, X, Y. Dan koordinatnya ini X-nya 5, Y-nya 4. Tentukan dua persamaan parabola yang diminta. Kasus yang kedua, betulkah pernyataan ada tak hingga banyak parabola yang melalui titik 2,3 dan 5,4? Ini soalnya sama, pertanyaannya yang berbeda. Ini yang membuat siswa-siswa itu bingung dalam memecahkan masalah numerasi. Nah, apalagi siswa itu kurang membaca atau literasinya kurang. Jelas sudah agak masalah gitu. Nah, sekarang ini soal menemukan dan soal membuktikan. Saya tulis ya soal yang tadi. Tentukan dua persamaan parabola yang melalui titik ini, dan yang kedua pernyataan ada tak hingga. Nah, nanti Bapak Ibu silakan tanyakan atau silakan kita diskusikan kenapa ini dua, kenapa ini bisa tak hingga gitu ya. Nah, yang pertama ini mencari solusi atau jawaban suatu pertanyaan. Jadi datanya ini sudah lengkap sekali nih. Lengkap sekali. Kalau ini mengevaluasi atau menilai suatu pernyataan, membuktikan pernyataan. Ini Bapak Ibu harus dengan cara gambar. Oh, titik ini, gambar dia. Ini akan menemukan tak hingga banyaknya. Kalau ini Bapak Ibu juga menggambar. Salah satu gunakan puncak. Salah satu gunakan melalui. Jadi misalnya puncaknya ini melalui ini sudah satu. Sekarang puncaknya ini yang 5,4 melalui ini sudah dua. Sehingga dia ada dua persamaan parabola melalui puncak parabola dan satu titik. Sedangkan ini Bapak Ibu menggambar parabola, puncaknya sembarang. Yang penting titik ini dilalui. Bisa parabolanya terbuka ke atas dan terbuka ke bawah. Sehingga kalau Bapak Ibu gambar ini banyak sekali. Ada parabola melalui titik 2,3 dan 5,4. Nah, ini jenis masalah matematika. Perhatikan kedua soal berikut, apa bedanya gitu ya. Nanti dalam sesi tanya jawab itu nanti saya akan ini mudah-mudahan ada yang mau membantu saya menjawab itu atau bertanya. Suatu kelas berukuran 13 meter kali 5 meter akan dipasang keramik, banyaknya keramik ukuran 40 cm kali 40 cm yang dibutuhkan untuk menutupi lantai kelas tersebut adalah. Jadi soal ini sudah lengkap sekali ini. Mungkin ini soal-soal SMP ini ya, dan di SD juga mungkin diajarkan. Sedangkan pertanyaan yang kedua, tentukan ukuran panjang dan lebar ruang kelas berbentuk persegi panjang yang nyaman untuk menempuh 30 peserta didik dengan meja, kursi, papan tulis, dan tempat diskusi. Ini Bapak Ibu itu membayangkan bahwa ruangan kelas Bapak Ibu yang Bapak Ibu ajar itu bisa menampung 30 peserta dengan
ukuran normal gitu. Ya, berapa kira-kira ukuran normal, ukuran panjangnya berapa, lebarnya berapa, sehingga 30 peserta didik, ada meja, ada kursi, papan tulis, dan tempat duduk bisa diisi. Jadi ini pertanyaan ini Bapak Ibu harus memisalkan. Kalau ini Bapak Ibu harus langsung menghitung gitu ya, karena datanya lengkap. Kalau ini datanya tidak lengkap. Tuh. Yang ini adalah soalnya bukan masalah. Inilah masalah yang di bawah ini. Makanya di sini adalah bagaimana cara menyelesaikan masalah untuk soal-soal numerasi. Nah, inilah soal-soal numerasi yang bentuk cerita. Kerjakan masalah ini gitu. Nah, misalkan ini kan, ini kan soal yang tadi. Soal yang tadi itu, nah seperti ini. Untuk pertama, semua informasi yang dibutuhkan tersedia. Strategi penyelesaian atau rumus matematika relatif jelas. Soal ini terstruktur dia. Ya, berapa ini sehingga cara penyelesaiannya itu kan bisa banyak keramik sama dengan 13 meter kali 5 meter per 40 cm per 40 cm. Ini sama-sama satuannya diikan senti dulu. Sehingga senti dengan senti bisa disilang. Nanti ketemu deh jawabannya gitu. Sementara soal ini yang kedua, ada informasi yang tidak disediakan. Strategi penyelesaian atau rumus matematika tersembunyi. Soalnya tidak terstruktur. Jadi soal nomor 2 ini Bapak Ibu mungkin satu orang guru itu akan berbeda jawabannya dengan guru lain. Namun kalau ini berapapun ada guru dia akan satu jawabannya. Karena ini jawabannya tertutup dan ini jawabannya terbuka gitu ya. Nah ini apa itu masalah kan gitu permasalahannya sekarang. Kalau soalnya menemukan itu tidak masalah. Kalau soal tertutup tidak masalah. Kalau dia struktur juga tidak masalah. Yang masalah itu yaitu soal-soal membuktikan, soal terbuka, soal tidak terstruktur, soal seperti contoh tadi itu kan. Makanya nanti yang kita bahas itu adalah masalah. Karena hidup itu adalah masalah. Tetapi masalah yang positif, artinya masalah terkait dengan numerasi gitu. Bukan masalah dalam kehidupan ya. Itu Bapak Ibu. Nah, masalah merupakan suatu situasi yang memerlukan penyelesaian, tetapi cara penyelesaiannya tidak langsung. Artinya tidak terlihat langsung penyelesaiannya. Harus dipikirkan dulu gitu. Sama dengan Bapak Ibu mengalami suatu masalah. Kalau segala suatu soal yang Bapak Ibu langsung bisa selesaikan itu bukan masalah. Tapi kalau Bapak Ibu masih berpikir gimana cara penyelesaiannya itu masalah. Ya. Nah, sekarang kita pemecahan masalah menurut Polia itu ada 4. Yang pertama, memahami masalah. Yang kedua, membuat perencanaan dulu. Yang ketiga, melaksanakan perencanaan tersebut. Nah, itu melihat kembali. Jadi ini urutannya ini seperti melingkar ya. Nah, kalau ada masalah, pahami masalah itu. Jangan langsung dikerjakan. Kalau langsung dikerjakan, kita tidak pahami masalah itu. Membuat rencana dulu, biar permasalahannya bisa dibuat secara sistematis. Harus direncanakan dulu, biar sini bagus. Setelah direncanakan, jangan diam sampai di sini. Nanti dibilang ngomong-ngomong aja nanti. Langsung dilaksanakan eksekusi dia. Setelah eksekusi, benar nggak cara kita mengeksekusi? Lihat kembali hasilnya. Setelah lihat kembali, lihat soalnya cocok nggak itu. Kalau cocok, nah itulah penyelesaiannya. Nah, ini memahami masalah yang pertama kan. Tentukan ukuran panjang dan lebar ruang kelas berbentuk persegi panjang yang ini kan nampung 30 peserta didik dengan kursi meja yang tadi. Permasalahan apa yang ditanyakan? Itu dulu. Apa informasi yang tersedia cukup untuk menemukan yang ditanyakan? Untuk memahami dulu. Adakah informasi tambahan yang diperlukan? Yang D. Adakah informasi yang tak terpakai atau berlebihan? Karena ada beberapa soal yang tidak mesti ditulis. Itu hanya mengecoh peserta didik yang tidak pernah latihan soal gitu.
Nah, ini ukuran ruang yang cukup bagaimana? Misalnya sudah cukup, belum cukup, perhatikan ukuran meja juga, ukuran papan tulis, serta ruang yang dibutuhkan untuk setiap peserta didik. Semua tersedia apa enggak gitu ya. Ini benar-benar masalah yang harus dipecahkan dan segera dicarikan solusinya. Nah, ini tadi perencanaan, tadi itu memahami masalah, sekarang membuat rencana. Temukan hubungan antara yang diketahui dengan yang ditanyakan dulu. Setelah itu, apakah pernah melihat masalah sejenis dalam bentuk yang disedia sedikit berbeda? Apa kamu tahu hubungannya? Perhatikan yang ditanyakan, coba pikirkan. Masalah familiar yang memiliki unsur yang ditanyakan sama. Rumus atau cara penyelesaiannya, apakah dapat digunakan apa enggak itu? Sekarang ini soalnya yang tadi kan. Nah, rumus atau cara penyelesaian apa yang dapat digunakan. Menjumlahkan luas yang dibutuhkan setiap peserta didik dan benda untuk mendapatkan kebutuhan luas total. Misalnya begini maksudnya. Untuk satu siswa itu kira-kira berapa meter persegi digunakan untuk satu siswa? Itu misalnya kan. Untuk papan tulis, untuk meja, untuk area diskusi itu kira-kira berapa? Nanti itu kita jumlahkan, baru kita cari, misalnya panjangnya perkirakan kita kan 60 meter persegi, kira-kira berapa? Misalnya 10 meter kali 6 meter itu misalnya. Ya. Nah, ini nomor 3, melaksanakan rencana gitu, kita eksekusi rencana. Selesaikan masalah berdasarkan rencana yang telah dibuat. Cek setiap tahapannya, karena apapun ada tahap-tahapan, step by step-nya. Apakah setiap langkah sudah benar? Mengerjakan proses matematik misalnya, perhitungan membuat grafik, tentukan ukuran panjang dan lebar kelas berbentuk persegi panjang yang nyaman, ukuran 30 peserta dan ini kan. Lakukan proses sistematis, menjumlahkan luas dulu, mencari kombinasi bilangan yang hasil kalinya sama dengan luas yang dibutuhkan. Yang 4, periksa solusi yang diperoleh. Tafsirkan hasil atau jawaban sesuai dengan masalah awal. Sudahkah memeriksa hasilnya? Adakah membuat alternatif solusi berbeda? Jelas hasilnya berbeda-beda antara 1 dan 2 ya. Jika tidak diskusi gitu. Apakah kamu melihat kesamaannya? Apakah hasil yang metode yang bisa digunakan untuk masalah lain? Nah, soalnya sama ini kan. Cuma tadi kan untuk 4 tahapan polia itu sekarang menafsirkan solusi, misalkan kebutuhan luas yang dibutuhkan 60 meter persegi misalnya. Tafsirkan kaitan ukuran yang masuk akal, misalnya 6 meter kali 10 meter. Sedangkan kalau ukuran 1 meter kali 60 itu tidak mungkin ruang kelas seperti lorong begitu ya. Apalagi setengah meter kali 120 meter. Meskipun hasilnya 60 gitu. Jadi misalkan 8 kali berapa sama 60 boleh. Atau 7 kali berapa sama 60 bisa. Tapi kalau 3 kali 20 itu bukan seperti ruang kelas nanti. Gitu ya, seperti gang dia. Nah, pemecahan masalah. Eh, memahami masalah bukanlah sekedar menuliskan, diketahui, tetapi mampu mengidentifikasikan informasi yang relevan. Menyusun rencana tidak harus menulis langkah, tetapi menuju mengidentifikasi konsep rumus yang benar. Melihat kembali, bukanlah suatu sebatas pemeriksaan jawaban, tetapi menafsirkan solusinya ya. Nah, misalnya ini adalah soal pemecahan masalah. Numerasi. Andi memiliki tinggi 150 cm dan berat badan 50 km. Apa kg, kilogram. Budi memiliki tinggi 120 cm dengan berat 30 kg. Untuk mengelili lapangan sebanyak 1 putaran, Andi memerlukan waktu
1,5 menit, sedangkan Budi memerlukan waktu 2 menit. Jika mereka mulai berlari dari garis start pada pukul 8, misalnya pukul 08.00 maksudnya ya. Kapan pertama kali mereka bertemu garis start? Misalkan di sini ada soal pemecahan masalah numerasi. Ada 3 tipe anak berbeda menjawab soal, yaitu tipe anak A, tipe anak B, dan tipe anak C. Nah, seperti ini. Tipe anak A, dia akan menulis diketahui 150 cm karena TA itu kan tinggi Andi, A itu Andi, sedangkan Budi itu B, tinggi. Berat badan Budi, berat badan Andi dia diketahui tulis juga. Dan kan waktunya itu untuk Andi 1,5 menit, waktu untuk Budi 2 menit mulai pukul 08. Dia membuat diketahui yang lengkap. Ditanya kapan ketemu. Cuma cara menjawabnya ini, 150 tambah 50 kan 200 dibagi 2 itu 100. 120 tambah 30 itu 150 bagi 1,5 100. Waktu yang diperlukan 100 menit. Berarti 0800 tambah dengan 100 menit, 100 menit itu kan 1 jam 40 menit. Berarti dia menjawab jam 9.40. Nah, di sini keterangannya peserta didik A menuliskan semua informasi tetapi tidak memahami masalah. Yang pertama, Polia itu tidak diketahui dia. Memahami masalah dia tidak tahu, jadi langsung mengerjakan. Karena menggunakan semua informasi untuk menjawab termasuk informasi tidak relevan. Yang tidak relevan itu kan ini, tinggi badan itu tidak menentukan kecepatan lari. Juga berat badan tidak menentukan kecepatan lari, tapi dia masukkan. Itu. Peserta didik A tidak dapat menyusun rencana karena rumus atau konsep yang digunakan tidak tepat. Ya. Nah, sekarang adalah kasus yang B. Soalnya sama. Cuma yang B, kelipatan persekutuan yang terkecil KPK. Terkecilnya itu 1,5 dan 2 itu 6. Benar kan? 1,5, 3, 4,5, 6. Kalau 2, 2, 4, 6. Jadi yang sama terkecil itu adalah angka 6. Nah, mulai lari pukul 8 sehingga akan ketemu lagi 14. Jadi dia menunjukkan 8 tambah 6 sama 14. Walau tidak menulis diketahui, tetapi peserta didik B memahami masalah karena dia menggunakan informasi relevan untuk menjawab. Peserta B dapat menyusun rencana karena rumus atau konsep yang digunakan tepat. Namun peserta B tidak dapat memeriksa kembali karena menafsirkan seharusnya 6 menit. Nah, ini kan 6. Dia itu tidak isi menit. Langsung dia 6 jam. Sehingga 6 jam ditambah 8 jam itu 14 jam. Pukul 14.00. Nah, itu kesalahan daripada si B. Sekarang dengan kasus yang sama, si C, peserta didik yang C, itu kelipatan persekutuan 1,5 dan 2 itu adalah 6. Mulai dari jam 8 sehingga bertemu itu jam 8.06 karena dia ini menit ya. Sehingga dia pukul 8.00 tambah 6 menit itu kan 06 sehingga 08 titik atau 08.06. Walau si C itu tidak menulis diketahui, tetapi peserta didik C memahami masalah karena dia hanya menggunakan informasi yang relevan untuk menjawab. Peserta didik C dapat menyusun rencana karena rumus atau konsep yang digunakan tepat. Peserta C mendapat memeriksa kembali karena memeriksa jawabannya 6 itu sebagai 6 menit. Jadi itulah tahapan Polia perlu memeriksa kembali gitu ya. Kasus B itu tidak memeriksa kembali gitu, meskipun itu nggak benar. Nah, setelah itu, nah ini numerasi konsep matematika itu kan sudah saya bilang untuk bilangan, geometri, statistika. Setelah itu mudah-mudahan ada kita diskusi. Silahkan, ini coba saya kembalikan dulu ya.
Bu Eti, Rustiana, Iya, Bu. sekian presentasi Oke. saya. Silakan Oh, iya. untuk diskusinya. Iya. Terima kasih atas pemaparan narasumber hebat kita, Bapak Dr. Iko Mangsukendro. Untuk sesi pertama, saya persilahkan ada 3 pertanyaan dulu ya. Eh, Iya, Bapak siap. Ibu yang mau bertanya, eh, silahkan raise hand. Mungkin masih berpikir Bapak, apa yang mau ditanyakan. Mungkin Silakan pertanyaan masalah bagi yang numerasi ini terlalu banyak ya. ya, Silakan. bagi yang tidak mengajar matematika, mungkin boleh bertanya ya Bapak ya, bagaimana Boleh, boleh. membuat soal Silakan, silakan Ibu. numerasi. Ya, silahkan Iya, Bapak iya, Ibu silakan. yang mau bertanya. Bu Eka biasanya rajin bertanya. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan. Atau dari mahasiswa dulu, silakan. Ada mahasiswa bertanya, silakan. Langsung saja. Iya, masih malu-malu ini kayaknya Pak Dokter. Ada juga yang barusan bergabung. Atau Ya, kalau saya mau sebut ya, itu malu, ya. bisa menuliskan di chat ya, di kolom chat ya. Iya, tadi sempat disampaikan oleh, oh ya ada Pak Andi, silakan Pak Andi. Ya, buka dulu mic-nya Pak Andi. Ya, terima kasih Bu Eti. Eh, izin bertanya. Selamat malam, Bapak Pak Ikomang. Luar biasa materinya Pak malam hari ini tentang numerasi, pemecahan masalah numerasi. Sedikit Pak, ini saya ingin menyampaikan beberapa hal dulu. Jadi yang yang pernah saya alami ketika mengajar di kelas itu, tentunya ada beberapa tipe siswa, ya, ada yang mungkin kemampuannya rendah, sedang, dan tinggi. Nah, untuk soal-soal numerasi ini eh, kadang-kadang juga saya munculkan dalam pembelajaran di kelas. Nah, bagi siswa yang kemampuan pemecahan masalahnya tinggi, kadang-kadang itu mereka bisa menjawab soalnya tanpa melalui langkah-langkah seperti langkah-langkah polia, Pak. Dia bisa langsung memecahkan masalah. Tetapi ketika saya tanya balik, bagaimana sih cara kamu bisa dapatkan jawabannya? Anu Pak, saya pikir-pikir, saya hitung-hitung di dalam pikiran saya, dalam otak saya, bisa seperti ini. Jawabannya langsung ditemukan, Pak. Nah, itu mungkin karena kemampuan pemecahan masalahnya tinggi. Yang jadi masalah ini yang kemampuannya rendah. Anak-anak yang kemampuan pemecahan masalahnya rendah, mereka baru melihat soal, itu sudah down mentalnya, Pak. Baru melihat soal, wah kok ini soal cerita terus ini. Panjang sekali soalnya, Pak. Tidak sanggup saya baca. Ya, kadang-kadang itu masalah yang muncul. Nah, yang pernah saya temui ini yang betul-betul jadi masalah bagi saya adalah kadang-kadang anak-anak itu bertanya, untuk apa kami selesaikan soal ini, Pak?
apa manfaatnya bagi kami. Jadi sebenarnya itu kendala saya. Bagaimana membuat soal-soal pemecahan masalah yang betul-betul punya manfaat langsung dalam kehidupan anak-anak. Jadi pertanyaan saya, Pak, mungkin bagaimana sih eh, apa caranya kita agar dapat menyusun soal-soal pemecahan masalah yang betul-betul punya manfaat langsung bagi kehidupan sehari-hari. Itu saja, Pak. Saya kembalikan ke Bu Eti. Iya, terima kasih Pak Andi atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Bapak narasumber kita, bahwa tadi Pak Andi menanyakan ada 3 tipe siswa di dalam kelas. Pak Andi ini adalah guru matematika, Pak. Ya, silahkan. Ya, terima kasih Pak Andi Hidayat ya, sudah pertanyaan bagus. Memang di mana-mana masalahnya seperti itu Pak Andi, yaitu guru matematika itu sekarang ini menghadapi masalah yang luar biasa. Karena apa? Dengan kurikulum merdeka ini, kenyataannya di sekolah itu minat belajar siswa itu lebih rendah daripada dulu. Kenapa? Karena guru tidak boleh memberikan hukuman kepada siswa. Terlalu keras dipiralkan. Terlalu loyo kita dampaknya seperti ini. Bahkan anak SMP membaca belum lancar, Ya. kan? Menghitung anak SD lagi banyak sekali kelas 3, terutama kelas 3 SD, kelas 2 itu belum bisa menghitung, kelas rendah itu. Bagaimana di kelas 4 tuh kita diwajibkan untuk siswa itu pintar membaca dan pintar berhitung. Itu kendalanya. Sementara kita tidak bisa menghukum tegas siswa seperti pada waktu saya kuliah dulu. Misalnya waktu saya kuliah dulu, baru masuk itu harus hafal perkalian dulu. Kalau tidak bisa masuk. Atau siapa betul boleh pulang. Zaman saya dulu Ibu Eti. Ya. Nah Ya. itu juga menambah menggini siswa itu untuk gini. Sekarang kita tidak pungkiri bahwa kemampuan siswa itu kan ada rendah, ada tinggi, ada sedang. Meskipun kemampuan siswa yang tinggi itu terkadang kan tidak sesuai dengan tahapan-tahapan pemecahan masalah yang ditulis oleh Polia, yaitu memahami dulu masalah itu, bagaimana cara memahami masalah sebelum mengerjakan. Setelah itu, setelah memahami, baru membuat perencanaan agar masalah itu bisa diselesaikan dengan baik. Setelah membuat perencanaan yang matang, baru kita eksekusi atau laksanakan permasalahan itu. Setelah kita melaksanakan, kita review kembali atau menghitung, melihat kembali. Benar nggak masalah itu? Namun siswa-siswa pinter yang sekarang itu kebanyakan mencari jawaban yang cepat. Karena sekarang ujian juga tidak ada ujian nasional seperti kemarin kan dihapus kan, seperti tahun 2021. Jadi siswa minat belajarnya itu berkurang Pak Andi. Nah, bagaimana mengatasi itu? Cara yang mengatasi, ya Bapak dan Ibu yang mengajar di kelas itu sekarang mengajar gimana biar kelas itu nyaman. Jangan begitu masuk langsung ke materi. Bila perlu cerita dulu, tapi kalau bisa terkait dengan pelajaran matematika. Yang saya alami, saya pernah mengajar sebagai guru matematika sekaligus guru fisika di kelas di SMA dulu saya pernah mengajar 22 tahun di sekolah dan sekarang sudah resign. Ya, jadi pernah menjadi guru, jadi boleh dikatakan praktisi gitu. Nah, dalam mengajar itu kita memang bagaimana cara memberikan contoh yang mudah dulu Pak Andi. Kasih contoh yang mudah dulu, papan itu bagi dua, setelah itu ajak siswa bersama-sama mengerjakan soal. Sebelum mengajar itu, kita harus ada perjanjian dengan siswa. Bagi siswa yang tidak memperhatikan Bapak mengajar, Bapak akan tunjuk mengerjakan ke depan. Jadi dengan perjanjian Bapak Ibu itu, jadi anak siswa itu meskipun dia nggak ngerti, dia akan berusaha untuk melihat Bapak mengerjakan soal. Mungkin dengan cara itu lambat laun mereka akan mulai tergugah hatinya untuk mau belajar matematika. Biar tidak dikasih soal aja sudah untuk kemampuan rendah, tidak mungkin saya bisa, untuk apa saya belajar matematika? Itu juga saya beli beras, tidak akan gunakan hitungan matematika. Misalkan anak tua misalnya, orang tua kan tidak pernah belajar matematika, bapak ibu kita atau nenek kita. Kalau beli beras yang harganya 16.000, dikasih uang 20.000, pasti susuknya lagi 4.000. Termasuk anak kecil. Pasti kan begitu.
Nah, oleh sebab itu, bagaimana cara kita dapat menyusun soal pemecahan masalah dan ke dalam kehidupan sehari. Setiap soal yang Pak Andi Hidayat kerjakan itu selalu berhubungan dengan kehidupan nyata di lingkungan Bapak Ibu sendiri. Kalau bisa Bapak Ibu membuat soal sendiri. Caranya membuat soal sendiri bagaimana? Bapak Ibu harus sering latihan soal, karena dalam taksonomi Bloom, HOTS itu kan, pertama menganalisis, mengevaluasi, dan mereduksi. Bapak Ibu sebagai guru matematika wajib bisa membuat soal matematika, wajib. Karena untuk mengajarkan siswa, guru itu harus menjadi contoh, bukan memberi contoh. Nah, sekarang Bapak Ibu mengasih soal-soal yang gampang-gampang. Dulu, jangan yang rumit. Sebab yang rumit itu mungkin yang berkemampuan tinggi aja bisa. Sementara di kelas Bapak itu ada kemampuan rendah, sedang, bahkan yang tidak suka matematika. Begitu ya. Untuk menghindari itu, saran saya Bapak itu membuat soal cerita yang mudah dimengerti dan Bapak Ibu kerjakan bersama-sama di di papan, di kelas. Setelah baru buat contoh soal yang lain yang mirip, baru siswanya suruh menjawab itu Bapak. Kira-kira seperti itu. Iya, Gimana baik. Pak Andi? Bagaimana Pak Andi? Terima kasih Pak atas jawabannya, sangat mencerahkan. Ya. Iya. Mungkin masih ada lagi Pak Andi yang mau ditanyakan? Ya boleh lebih dari satu pertanyaan bisa. Orang kita diskusi aja. Iya. Mungkin Baik dari Bapak Ibu, mahasiswa dulu. Hampir dulu apakah ada dari atau apa adik-adik mahasiswa silahkan. Gusti Ayu Mira dulu. Ada ini. Silakan Gusti Ayu Mira dan Derajat, Made Derajat silakan. Pertanyaannya bebas. Saya boleh bertanya enggak, Pak? Sebentar, sebentar. Nanti kalau udah ada baru biar enggak jeruk makan jeruk nanti nih. Janganlah. Silakan Gusti Ayu Mira. Derajat gimana Derajat? Ya, Silakan Derajat. yuk silakan adik-adik mahasiswa, silakan jangan malu-malu bertanya, kita belajar bersama. Mungkin saya bisa memanggil ini para guru-guru matematika ini, Ibu Asrar, Ibu Dwi Pujiastuti, Pak Udi, Bu Mas Rita Gani, Pak Akbar, Pak Mukramin, Bu Rosneni, Bu Ulpa, sempat mau bertanya lebih lanjut tentang soal pemecahan masalah, silahkan. Atau bagi yang mengajar mata pelajaran lain seperti mata pelajaran informatika, Bu Sumiati, biologi, Bu Sri Astati, Bu Rahma Prakarya, seni budaya Bu Nur Hidayah, misalnya mau bertanya bagaimana cara membuat soal numerasi, contoh soal numerasi di pelajaran biologi atau di pelajaran informatika, ya silahkan. Ya silakan. Selamat malam Bapak. Iya. Bagaimana strategi terbaik dalam pemecahan masalah yang kerap Derajat ya? Langsung saja Dari Derajat. ya. Langsung aja bicarakan, Hmm. langsung aja omongkan, belajar bicara sini. Ya silahkan Pak Made Derajat Juliana. Oh, Bapak adik-adik mahasiswa ya. Malu-malu mungkin. Ya silahkan, Oke, Dek. Iya. baik, terima kasih atas waktunya. Mohon izin untuk bertanya. Jadi, seperti pertanyaan saya di sana, bagaimana strategi terbaik dalam pemecahan masalah yang kerap ditemui oleh pendidik utamanya pada siswa yang masih seperti itu, Pak? Terima kasih. Iya.
Bagaimana strategi terbaik dalam pemecahan masalah yang kerap ditemui oleh pendidik utamanya pada siswa yang pasif, Bapak? Ya, kebanyakan Ya, ini merupakan masalah bagi kami para guru, Pak. Bagaimana strategi mengaktifkan mereka? Seperti ya, yang terima kasih. dikatakan Pak Andi tadi, kalau diberikan soal cerita panjang sekali ceritanya. Seperti itu, Bapak. Silahkan. Oh ya, kalau ini mungkin jawabannya akan berbeda-beda caranya guru satu dengan guru lain. Pada waktu saya mengajar matematika, saya tahu sadar, meskipun saya mengajar di kelas favorit itu biasanya dari 40 siswa misalkan kan, yang 10 orang itu memang bisa matematika. Yang 10 orang mau belajar matematika. Yang 20 orang itu adalah pelengkap tempat duduk di kelas, biar lengkap kelasnya 40 kan begitu ya. Nah, permasalahan guru itu menghadapi 20 siswa yang ada sebagai tanda kutip pelengkap tempat duduk. Dalam hal ini kan di sekolah kan tidak mesti harus belajar matematika saja. Karena setiap orang itu kan memiliki kelebihan masing-masing. Kemungkinan dia kurang di matematik atau kelebihannya mungkin di bidang seni atau di bidang lain kan begitu. Tapi sebagai guru matematika, yang kita hadapi sekarang adalah menghadapi siswa 20 tanda kutip siswa yang sebagai pelengkap tempat duduk. Caranya begini. Saya sebagai guru matematika, saya sering sekali berusaha bercerita terkait dengan matematika dan juga cerita terkait dengan anak-anak muda. Tapi sebelum saya bercerita, terutama jam-jam kedua itu Ibu, misalnya jam di atas jam 12 karena habis makan siang itu pasti ngantuk. Kan begitu secara umum. Namun pada untuk mengatasi soal begitu, kami dalam saya sebagai guru misalnya mengajar dalam 2 JP jam pelajaran itu tidak semua saya gunakan untuk menjelaskan soal-soal matematika. Kenapa? Karena tidak semua orang mampu menangkap pembelajaran matematika sesuai dengan kapasitas kita. Saya tidak pernah menggunakan mengukur bahwa saya bisa matematika, anak didik harus bisa. Bisa karena belajar. Bukan begitu. Karena ada siswa lihat angka aja sudah pusing, sudah stres. Itu lihat angka saja. Nah, itu sehingga kita janjikan begini. Adik-adik, sekarang saya akan cerita dekat ini 15 menit. Setelah itu, tolong adik-adik serius belajar. Kalau jawabannya iya, sesuai dengan perjanjian, saya akan lanjutin. Kalau tidak, saya kasih dia tugas. Nah, kalau dia kasih tugas, dia pasti memilih cerita dulu. Baru dia akan belajar. Biasanya begitu. Jadi caranya itu pemecahan masalah yang kerap dialami itu, kita sebagai guru harus tahu strategi cara mengajar di kelas agar siswa itu tertarik dengan kita yang ada sebagai guru di sekolah. Karena kalau kita sudah menjadi contoh atau menjadi idola oleh siswa, apapun kita jelaskan itu pasti siswa itu akan melihat dan lambat laun dia akan memahami kita. Makanya saya guru matematika itu kok kadang-kadang kalau ndak ada saya itu bisa dicari ke ruang guru. Itu kadang-kadang ada guru kesenian itu dia itu ndak dicari, malah dia wah masih begini, masih makan, masih gini habis olahraga itu alasannya banyak karena dia setelah dicek ndak suka dengan gurunya gitu. Jadi di sini meskipun Bapak Ibu itu sebagai guru matematika, guru yang identik tidak disukai siswa karena pelajarannya, Bapak Ibu ini berusaha menjadi dalam tanda kutip sebagai artis di sekolah agar Bapak Ibu itu disukai kedatangannya di kelas. Begitu Bapak Ibu disukai kedatangannya di kelas, Bapak Ibu memperhatikan siswa itu jangan pilih-pilih kasih, harus profesional di Bapak Ibu mengajar dan juga banyak umurnya. Guru matematika nggak boleh tegang-tegang Bapak Ibu. Harus banyak canda, humor, tapi serius gitu. Dengan begitu, anak didik akan mau belajar dengan sendirinya dengan apa yang Bapak Ibu jelasin. Jadi metode itu saya gunakan. Begitu kira-kira untuk Made Derajat. Iya, terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Bagaimana adik Made Derajat, Juliana? Sudah cukup jelas, Bapak. Terima kasih. Oh iya, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Mukramin ini Pak, sekedar
curhat. Saya selalu mendapatkan masalah yang sama. Hari ini banting tulang mengajar dengan metode terbaik, kemudian pertemuan selanjutnya siswa sudah lupa semuanya. Bagaimana cara mengatasi hal seperti ini? Ya, mungkin ada pencerahan dari Bapak narasumber kita. Jadi Pak Mukramin ini selalu sudah bekerja keras, banting tulang, mengajar dengan metode terbaiknya. Namun besoknya siswanya sudah lupa. Saya juga pernah mengalami hal ini, Pak. Jadi mohon pencerahannya. Sempat ada tip-tipnya, Bapak. Monggo, Ya, silahkan. terima kasih untuk pertanyaan Pak Mukramin ya. Memang mungkin sebagian besar mengalami seperti itu. Guru itu berusaha menerapkan metode yang dia gunakan terbaik menurut guru. Namun kita garis bawahi tidak ada satu metode yang bisa digunakan untuk setiap mata pelajaran. Jadi metode pelajaran ini gunakan metode A, pelajaran ini menggunakan metode B, sehingga ada kolaborasi suatu metode pembelajaran. Sekarang juga tergantung gurunya. Karena ada tipe guru itu, meskipun dipakai metode A, metode B, kalau tetap dia mengajar, karakternya tidak disukai siswa, akan sulit. Ada juga begini, ada guru itu kok gurunya tuh kok favorit sekali di kelas. Dengan metode apapun, meskipun dibilang dia konvensional, konvensional kan sudah membudaya dari itu penerus kan, tetapi kok muridnya mengerti. Nah, sekarang kita lihat dulu keadaan siswa yang kita ajar bagaimana. Kalau sudah siswa kita ajar sekolah siswa-siswa yang favorit seperti di Denpasar, misalnya Bali, sekolah-sekolah favorit itu, tanpa metode apapun atau metode konvensional pun ajarin, memang sudah siswanya seperti begini ya. Memang dia bawaannya sudah kemampuan otak kirinya udah bagus. Jadi sedikit saja dikasih membaca sendiri, tolong ini materi sendiri sudah ngerti. Permasalahannya banyak juga di antara yang ada di Indonesia. Nah kan gitu, satu pulau dengan bola ini sarana prasarana pembelajaran itu berbeda-beda. Dan juga kemampuan otak kiri, kalau kita bicara numerasi itu kita bicara otak kiri ya. Bukan otak besar, otak kecil, tapi otak kiri, otak kanan. Nah, untuk literasi mungkin otak kanan, untuk numerasi mungkin otak kiri gitu. Kalau kemampuan otak kirinya bagus, artinya dia memang berbakat untuk matematika. Nah, Bapak Ibu sedikit saja mengajari dia mengerti. Namun, kalau memang otak kirinya sudah tidak bagus, Bapak mengajarkan metode yang menurut Bapak baik, tetapi metode itu belum tentu baik, cocok, gitu loh, bukan menurut cocok untuk menjelaskan materi itu. Jadi siswa itu juga sering sekali daya tangkap juga rendah, daya ingatnya juga rendah. Sekarang kita berbicara daya ingat. Sekarang diajarkan ingat, besok lupa, kan itu namanya daya ingat. Nah, untuk mengingatkan daya anak itu sering sekali dikasih tugas yang ringan-ringan. Meskipun sekarang guru tidak boleh memberikan PR kepada anak siswa dengan alasan, apalagi full day school kan. Dulu waktu saya mengajar tuh, siswa itu tidak boleh dikasih PR. Malah dengan tidak dikasih PR, siswa itu kebanyakan melalinya atau bahasa ininya kebanyakan santainya. Kebanyakan main HP sehingga lupa dengan pelajaran. Makanya kalau saya jadi guru tuh saya jarang sekali memeriksa ulangan Ibu Eti. Kenapa? Saya tahu saya salah. Tapi ulangannya sama kok. Meskipun jawabannya sama maksudnya. Titik komanya bahkan sama. Karena siswa itu sekarang bawa HP. Atau siswa mengumpulkan HP, dia itu bisa pakai 2 HP ke kelas. Itu. Nah, jadi solusi bagi saya, ya Bapak Ibu terus bersabar mengajarkan metode yang Bapak Ibu gunakan, tidak mesti harus metode yang baru. Pokoknya meskipun metode konvensional, yang penting siswanya suka dengan kehadiran Bapak itu aja. Dengan suka kehadiran Bapak, secara lambat laun, secara tidak langsung, pelajaran Bapak akan mau dipelajari. Dan kalau dia akan berusaha juga, besok saya akan ditanya, saya akan belajar dulu, biar saya tidak lupa. Kemungkinan akan begitu. Nah, meskipun presentasinya sedikit, tapi kan ada. Karena kita memaklumi keadaan siswa sekarang itu, dengan kurikulum merdeka itu, siswanya merdeka, gurunya yang stres.
Kira-kira begitu ya Bu ya. Iya, baik Bapak. Bagaimana Pak Mukramin? Terima kasih Pak, mantap sekali penjelasannya Pak. Insya Allah lebih bersabar lagi. Sempat masih ada umpan balik Pak Mukramin? Silakan kita diskusi aja. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Silakan raise hand atau langsung open mic. Pak Teguh Winanto mungkin mau bertanya? Jadi Bapak Ibu bisa bertanya tentang bagaimana contohnya atau cara membuat soal pemecahan masalah. Saya mengajar bahasa Inggris. Ya Pak, Pak Teguh? Oh, hilang. Iya. Mira ada nggak? Gusti Ayu Mira Arnyani, silakan. Wah, di absen ini mahasiswanya Bapak ini. Enggak, ini ada di sini. Saya coba ini. Ada Gusti Ayu Mira Ardanantia. Ya, silakan Gusti Ayu. Tadi Nisa ada, silakan Nisa. Bapak mungkin karena ada yang mungkin masih baru bergabung, mungkin bisa dipertajam lagi bahwa tadi saya menyimak untuk soal pemecahan masalah itu ada yang bukan merupakan masalah, Bapak. Nah, mungkin di situ bisa lebih di apa namanya pertegas lagi karena rata-rata kami ini guru-guru matematika kadang soal cerita itu sudah masuk di kategori soal pemecahan masalah, apalagi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ya mungkin bisa dipertegas lagi, Bapak. Oh iya, terima kasih Ibu Eti. Tidak semua soal cerita itu disebut dengan soal pemecahan masalah ya. Soal cerita yang sudah terstruktur, misalkan soal-soal cerita di yang sudah ada misalnya di fisika saya ambil, sudah diketahui lengkap, ditanya sudah ada. Jadi kita tidak mencari permasalahan yang lain, tinggal menggunakan rumus, menggunakan yang sudah diketahui. Itu namanya soal tertutup dia, atau terstruktur, atau juga menemukan. Menemukan apa? Kita cari dulu yang diketahui ada di soal. Semua yang ada di soal itu, meskipun soalnya cerita, semua yang diketahui di soal itu, cari diketahui itu, untuk mencari jawabannya itu sudah ada semua data yang di soal tersebut. Sehingga itu disebut dengan bukan soal pemecahan masalah. Nah, sekarang yang masalah itu misalnya ada soal cerita. Misalkan ada suatu segitiga A, B, C, D, ada garis garis tengahnya itu. Salah satu tidak diketahui, tetapi kita mencari garis AD misalnya tengahnya. Inilah saya enggak buat soal, cuma saya ingatkan katanya. Misalnya ada dua garis segitiga, ya, itu segitiga A, B, C, D, di mana segitiga itu adalah siku-siku. Nah, kita ilustrasikan dulu. Misalkan AB itu jaraknya itu misalkan dia 8 satuan, BC itu 6, dan kita disuruh mencari panjang BD. BD itu adalah garis alasnya itu AC yang tegak lurus dengan BD. Itu misalkan kan. Nah, itu disebut dengan soal masalah. Kenapa? Karena untuk mencari BD, kita harus mencari yang lain terlebih dulu. Misalkan, kita harus mencari panjang AC melalui Pitagoras, yaitu AB kuadrat tambah BC kuadrat akar, kan itu. Nah, setelah itu dapat, baru kita bisa menyelesaikan tinggi daripada BD. Itu namanya masalah. Karena kita itu adalah soalnya tidak terstruktur. Harus mencari dulu yang akan digunakan. Itu Bu Eti ya.
Jadi masalah merupakan suatu situasi yang memerlukan penyelesaian, tetapi penyelesaiannya tidak terlihat langsung. Yang saya garis bawah itu tidak terlihat langsung, harus mencari terlebih dulu gitu, Bu Eti. Kira-kira begitu, Bu Eti. Oke, terima kasih banyak Bapak. Jadi soal pemecahan masalah itu bukan mutlak soal menjadi masalah ya Pak ya. Jadi yang tertutup, yang jawabannya sudah apa namanya, ada bisa ditentukan, ada diketahuinya, ada ditanya, seperti itu ya Pak ya. Jadi Iya, soal betul. pemecahan masalah di sini yang diharapkan adalah soal yang sifatnya terbuka, Betul. eh, membuktikan dan Iya, jawabannya lebih dari satu. Seperti itu ya Bapak betul. ya. Iya, Open-ended problem lah. open-ended problem. Iya. Ada Ya open-ended baik. problem itu adalah pemecahan masalah terbuka yang memiliki satu Ah, jawaban asalkan jawabannya masuk akal. iya, Lebih dari satu jawaban. iya, Tapi kalau tertutup sudah pasti satu. iya, Nah, kalau tertutup itu artinya begini, Bu. Diketahui itu udah lengkap, tinggal memasukkan rumus saja. iya. Itu. Meskipun soalnya panjang lebar, kalau datanya lengkap itu namanya bukan masalah. Tapi meskipun soal ceritanya sedikit, tetapi yang akan dicari itu kita mencari yang lain lagi. Hmm. Itu namanya masalah. Itu. Karena penyelesaiannya tidak terlihat langsung. Harus kita mencari sendiri. Seperti saya segitiga Iya. tadi kan, untuk mencari tinggi daripada garis BD itu, kita harus mencari AC dulu. Baru gunakan rumus yang kita ketahui. Itu sederhananya, Ibu. Oke, oke. Baik. Jadi kalau misalnya soalnya seperti ini masalah ya, Pak ya. Ya, Eh misalnya jumlah tiga, buktikan bahwa jumlah tiga bilangan asli berurutan selalu genap. Nah, seperti itu. Seperti itu merupakan masalah atau bukan, Pak, kira-kira? saya kira bukan masalah, Ibu. Karena kita Oh, bukan misalkan masalah ya? 1 tambah 2 tambah 3 itu udah pasti 6. Kan itu. Ah, ah. Meskipun Ibu mulai Ya. ganjil, akhirnya kan Ah, ganjil. Kalau Ibu mulai genap, ah. coba kalau mulai genap kan. Nah, sekarang ini Oh pertanyaannya, iya. buktikan 3 bilangan asli berurutan misalnya kayak kita 4 tambah 5 tambah 6. Itu kan 6. 15. Genap dia. Oh, ganjil ya. Ganjil. Jadi itu tahu ini berarti tidak terbukti. Iya, Misalkan itu kalau buktikan tuh misalkan P adalah bilangan asli. Untuk P berlaku untuk iya. ini. Buktikan tuh sebelah Ah, kiri ada soal induksi matematika loh, Bu Eti. iya. Jadi bukan bukan soal pemecahan masalah itu, Pak. Jawabannya kan tidak Karena terbukti itu. meskipun tidak terbukti, tetapi data kan ada, tinggal ngambil aja. Oh Bilangan asli begitu. berurutan. Iya. Misalnya kalau Ibu ngambil kan ganjil dulu. Kalau ganjil dulu pasti jawabannya genap. Namun, kalau ibu Ah, mengambil bilang genap terlebih dulu, kan ganjil tengahnya kan? Genap iya. tambah genap, genap tambah ganjil kan ganjil Ah, dia. ah. Iya. Itu bukan masalah itu. Itu bukan masalah Jadi ibu. bukan masalah ya. Soal Oh. menemukan nama itu. Menemukan jawabannya benar apa salah gitu. Oh begitu. Jadi Iya, bukan ya, Pak ya. Bukan termasuk soal bukan. membuktikan ya. Bukan. Kalau membuktikan itu lebih cenderung ke induksi matematika. Sehingga Oh iya, iya. seperti gini. Andaikan P benar untuk X setiap bilangan satu. Misalkan P sama Iya. satu, jadi buktikan rumus kiri, satu di Ah, kanan juga ah. satu, oh benar, berarti sebelah Oh, kiri sama sebelah kanan. Setelah itu, andaikan P benar untuk apa? Untuk N, kan gitu. iya. Setiap N bilangan asli, kita masukkan sebelah kiri N. Setelah itu, baru sampaikan, andaikan K sama dengan N tambah satu. Iya. Benar, kan begitu. Baru kita ambil data PN itu, Oh. yang di kiri selesaikan, nanti akan percis sama dengan di kanan. Kan begitu. Hmm. Nah, Iya. jadi soalnya tulis terbukti bahwa ini adalah ini gitu. Itu Oh baru begitu. soal pembuktian yang penuh Oh, dengan oke. analisa berpikir. Oh begitu. Iya, iya, Ya, iya.
Oke, Itu kan Bapak. tidak bisa langsung diketahui kan, karena tidak terlihat Iya, langsung. Tapi yang dibutuhkan terlihat langsung itu. Itu iya. bedanya. Ya, jadi meskipun ada soal tulisannya buktikan, itu berarti bukan soal pembuktian ya, Pak ya? Belum Tidak tentu ya? bisa membuktikan itu kalau pembuktiannya induksi matematika, jawabannya masalah. Tetapi Iya. kalau soalnya yang bisa cara Ibu bilang tuh, buktikan 3 bilangan asli berurutan adalah bilangan genap. Itu udah buktinya Nah, salah. Karena salah. Hmm. seandainya kita ambil bilangan genap terlebih dulu, genap, ganjil genap, hasilnya kan ganjil. Iya. Oke. Itu loh Ibu ya. Ya, luar biasa ya, Pak ya. Jadi kita harus benar-benar jeli dalam memilah-milah soal mana yang merupakan soal pemecahan masalah. Tentunya soal pemecahan masalah itu dapat menguatkan kemampuan numerasi kita. Baik, Betul. ada pertanyaan dari Ibu Sriastati Pirham. Beliau ini adalah guru biologi, Bapak, guru IPA. Silakan. Silakan, Selamat silakan Ibu. malam Bapak narasumber. Mohon triknya Pak, bagaimana menghadapi murid yang kemampuan menganalisis soal yang berkaitan dengan numerasi ini tergolong rendah. Terima kasih. Iya. Adakah triknya Bapak? Ya langsung saya jawab ya. Caranya begini Ibu. Saya sering sekali mengajari siswa meskipun kita belajar numerasi, sebelum pembelajaran itu kita terapkan literasi. Literasi yang kita di sini itu adalah literasi membaca. Setelah membaca disuruh mereka menyimpulkan. Dari membaca itu, dia menulis paragraf-paragrafnya minimal misalkan berapa. Misalkan dia menerima minimal 100 kata atau 150 kata. Kita hitung. Katanya itu kita hitung. Perkirakan tidak sih. Kalau di laptop kita bisa menghitung kan lewat lewat Word. Tetapi kalau tulisan kita tidak bisa perkirakan. Itu 5 kata. Kadang-kadang literasi itu saya kasih topik, Bu. Nah, apalagi zaman online sekarang kita share dulu materinya itu, share, silakan baca itu baru ringkas. Nah, lambat kelamaan kalau siswa sudah sering literasi ya, nanti siswa itu akan bisa secara langsung bisa numerasi. Karena numerasi itu berkaitan dengan berbicara literasinya bilangan, literasinya geometri, literasinya aljabar, literasinya statistika atau data dan tidak kepastiannya itu. Nah, dasarnya dari sana dulu, jangan langsung ke numerasi. Kalau Bapak Ibu langsung ke numerasi, kadang-kadang siswa itu shock. Apa sih numerasi? Numerasi itu adalah literasi matematika. Jadi, Bapak Ibu itu mengajarkan untuk membaca soal cerita yang terkait dengan matematika itu dulu. Nanti kalau sudah menjadi terbiasa, anak-anak itu sudah secara tidak langsung sudah mengerti numerasi begitu ya. Jangan langsung ke soal itu. Bapak Ibu harus punya inisiatif, harus punya inovasi, mencari soal-soal, mencari suatu cerita, di-share kepada siswa, misalnya 15 menit, sebelum jam Bapak pelajaran, Bapak Ibu mengajar, kasih 15 menit, korbankanlah 15 menit itu untuk literasi terkait dengan matematika atau literasi biologi. Tergantung, karena numerasi itu tidak mesti harus soalnya di matematik. Memang secara umum ya, karena kita berbicara angka, tapi di biologi kan juga ada angka, ada juga suatu bilangan, ada suatu apa, ya kan itu kaitkan itu. Nanti siswanya secara langsung akan mau. Sama dengan gini, Ibu ya, saya ilustrasikan. Seorang guru, meskipun dia sama-sama tamatan bertitel SPD secara pendidikan, tapi kualitas SDM guru itu kan berbeda apabila ada guru suka membaca dan ada guru yang tidak suka membaca. Meskipun guru yang tidak suka membaca itu memang secara EQ-nya tinggi, kan itu intelektualnya itu tinggi, tetapi orang yang suka membaca ini mendapatkan suatu ilmu sedikit demi sedikit, sehingga lama-kelamaan itu sudah menjadi memori yang tersimpan dalam otaknya. Sehingga kita berbicara terkadang dengan mindset. Kemarin kan ada namanya grow mindset, yaitu berpikir berkembang, dan fixed mindset. Fixed mindset itu berkaku. Jadi kaku itu begini, saya udah jadi guru, untuk apa saya belajar lagi? Saya guru biologi Hmm. misalkan. Untuk apa saya belajar ilmu yang lain? Matematika, fisika, dan pengetahuan alam. Itu juga setiap bulan saya udah lancar kan begitu.
maksudnya rekeningnya gitu lah. Untuk apa lagi? Nah gitu. Nah itu namanya fixed fixed mindset kan, itu cara berpikirnya kaku, tidak berkembang. Contohnya bukan sih begini ya kan, ini ada beberapa mahasiswa saya juga di sini. Saya itu ingin menjadi contoh Ibu. Artinya meskipun saya dari guru dulu, saya menjadi dosen sekarang dan saya rajin menulis karena di Dharma perguruan tinggi. Mengajar saya cukup mengajar sesuai kebutuhan. Saya tidak mau mengajar lebih, tapi saya ingin menulis lebih. Kenapa? Kalau menulis lebih, memang awalnya itu sangat menyakitkan, sangat menyedihkan, sangat membosankan. Untuk apa kita membaca materi di luar daripada konteks topik yang kita pahami? Nah, bahkan kemarin sampai saya membuatin disertasi tentang manajemen keuangan yang di luar konteks saya. Disertasi ya. Apa apa tuh? Tesis untuk manajemen keuangan dan sudah lulus juga. Jadi itu saya sudah pernah buktikan meskipun saya jurusan matematika, tapi saya belajar tentang manajemen keuangan biar tahu. Bila perlu saya ingin belajar tentang ilmu hukum lagi. Gitu. Jadi begitu Bapak ya untuk menerapkan itu, dari Bapak itu dulu belajar literasi diterapkan kepada siswanya, korbankan 15 menit daripada kita langsung masuk pelajaran tapi siswanya pura-pura mengerti atau diam tidak mengerti, atau Bapak melewatkan sesuai dengan RPP atau yang sekarang dengan modul ajar selesai tetapi siswanya tidak paham sama sekali. Itu ya. Kira-kira seperti itu Bu Eti. Iya. Oke, terima kasih Bapak. Bagaimana Ibu Sri Astati Pirham? Ibu Sri, Iya Bu Eti, mungkin saya... luar biasa. Iya Bu Eti, Iya, mohon maaf ini kameranya di off kan. Terima kasih iya enggak Bapak apa-apa. atas pencerahannya. Jadi insya Allah pokoknya tiap masa pembelajaran diupayakan memang pembiasaan lah bagi murid-murid ini untuk membaca apa yang ada di buku. Karena kalau tidak juga mereka tidak akan tahu ketika ditanya. Susah untuk mengkonekkan antara apa yang mau dibelajarkan saat ini kalau mereka tidak punya dasar dengan literasinya dulu. Jadi luar biasa pencerahannya Bapak. Terima kasih banyak. Ya Ibu Eti, silahkan. Terima kasih Bu Eti. Iya, terima kasih Bu Sri. Mungkin sambil apa namanya, ini Bu Sri ya, kan kalau di biologi itu ada apa namanya perkembangbiakan amuba ya. Nah, kemarin saya mencoba untuk menerapkan di dalam mata pelajaran matematika di pola bilangan itu eh, ini amuba kan membelah diri. Nah, setiap Ya, betul Bu Eti. amuba mula-mula sekian, setiap setengah jam atau 1 jam sekali dia membelah diri menjadi dua. Nanti kira-kira berapa banyaknya amuba setelah sekian jam seperti itu. Mungkin bisa dikasih begitu ya Oh, Bu Sri ya iya. untuk apa Oke, namanya oke. Bisa menguatkan disimulasikan. Iya, numerasinya. terima kasih Bu Eti. Iya. Ya. Lanjut Bapak Ibu, silakan atau adik-adik mahasiswa tadi ada adik Nisa sudah membuka mic-nya tadi. Mana adik Nisa? Adik Nisa. Oh hilang. Nisa, silakan Nisa. Saya enggak lihat juga. Ada tadi Pak tapi hilang kayaknya. Mungkin sudah terlempar. Ya Bapak Ibu yang lain, silakan sempat mau bertanya dan eh, berbagi pengalamannya atau eh, menanyakan saya pernah membuat soal seperti ini, apakah ini termasuk soal pemecahan masalah atau bukan? Silahkan. Ada Bapak Teguh Winanto yang sudah membuka mic. Silahkan Bapak. Oh, ditutup lagi. Itu mungkin yang mengajar di SD atau di mata pelajaran IPS. Saya lihat ada guru IPS di sini. Ada guru bahasa Inggris. Ada guru kesenian. Ada guru IPA.
Ada guru informatika? Ya, silahkan, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Bu Eka Ini dipakai biasanya diskusi saja bertanya itu ini. ya. Iya, santai Sampai saja. sampai kayak diskusi aja. Eh, iklannya apa itu ngobrol matematika, gitu kan. Ya. Ya silakan. Atau apa masalah-masalah Bapak Ibu yang alami di saat mengajar itu kita diskusikan hari ini gitu. Saya juga tadi mengalami masalah, Pak. Silakan. Sekarang boleh Ya, moderator untuk mendiskusikan. iya mengalami masalah ya. Saya guru biasa, Pak. Jadi mengalami masalah seperti ini. Saya tadi memberikan pelajaran kepada anak-anak tentang pola bilangan, Pak ya. Ah, karena pola bilangan ini waktu kelas 8 sama guru matematika di kelas 8 saya terlewatkan, belum diajarkan. Sehingga di kelas 9 karena masih ada waktu tersisa saya mengajarkannya. Nah, di kelas yang saya ajar tadi, Pak, itu dia selalu apa namanya? Berpatokan pada rumus. Padahal saya mencoba tadi memberikan soal yang seperti soalnya PNS, tes CPNS itu, Pak. Nah, berikut adalah pola bilangan. 2, 100, 4, 95, seperti itu, Pak. Jadi, terus 6, terus 90. Jadi, berselang-seling, Pak, di situ. eh, Baris apa urutan suku pertama, suku ganjilnya itu adalah bilangan naik yang bertambah 2, sedangkan suku genap itu adalah bilangan aritmetika yang turun. Setiap penurunannya adalah berkurang 5. Nah, saya mencoba melatih anak-anak untuk apa ya, mencoba memecahkan ini. Tentukan dua suku berikutnya. Kan ini sebenarnya soal yang mudah menurut saya. Tapi banyak kan anak-anak langsung begini. Diketahui A sama dengan 2, B itu langsung suku kedua dikurangi suku pertama. Ya 100 dikurangi 2, bedanya 98. Jadi terus saya coba saya jelaskan, oh ini harus dipahami, kita harus menggunakan logika atau penalaran. Kemudian saya kasih soal yang serupa tapi tidak sama, tetap dia berpatokan pada rumus, Pak. Nah, bagaimana caranya? Adakah trik supaya mereka itu tidak selalu berpatokan pada rumus, Pak? Ya, terima kasih Bu Eti ya. Itu penanaman konsep untuk pola bilangan di kelas 8 itu penanaman konsepnya karena pola bilangan itu berbeda dengan barisan atau deret, geometri atau matematika. Kalau dia Ya, gunakan barisan, pasti menggunakan rumus U sama dengan A tambah N kurang 1 dalam kurung B kali kan B. begitu. Ya. Nah, kalau dia gunakan barisan itu ada koma, sedangkan deret itu tanda tambah kan begitu. Jadi di sini Ya. dia terbayang bahwa barisan itu mungkin aja pola bilangan begitu dia bisa. Mungkin aja karena Ah, penanaman konsepnya yang kurang. oh Ya, begitu ya. penanaman konsep ini Bu. Dia maksudnya itu, Ya. oh kurang ini sama dengan ini suku kedua kurang suku pertama sama dengan sekian karena dia di dalam mindsetnya itu adalah beda. Mm-mm. Selisih. Sementara ibu tuh suku berikutnya berapa lagi 2 tahap kan pola bilangan itu kan misalnya kan macam-macam ya. Misalnya habis Iya. ini kadang-kadang lewat 1 langkah, lewat selangkah, lewat 2 langkah, lewat ini. Ada juga yang mudah tuh terurut, yang terurut tuh mudah sekali. Nah Mm. caranya itu untuk kan ada beberapa soal-soal yang apa namanya itu ya soal-soal kemarin itu tentang
numerasi ya, numerasi apa literasi itu kan ada pola bilangan terstruktur dia. Dari satu-satu dulu yang mudah, setelah itu loncat dua, loncat tiga. Ada juga tidak semua ditambah. Kadang-kadang pertama ditambah, yang kedua dikurangi, ditambah, Hmm. dikurangi. Bahkan ada yang dibagi, dikali, begitu Ibu. Itu Ya. harus sering latihan soal jawabannya Ibu. Ya. Oh iya iya. Dan siswa itu, Ibu nggak usah tanggung-tanggung, kasih aja dia tugas. Kalau itu tidak boleh di-PR-kan tugas namanya. Atau ini pelajaran berikutnya, tapi adik-adik harus buat. Tolong diperiksa setiap mulai masuk, korbankan waktu 15 menit untuk memeriksa pekerjaan adik-adik. Meskipun ibu ngasih coret-coret 80, pura-pura lah di absennya ngasih tambah 80 aja, kasihkan di absennya. Meskipun Ya. bapak ibu tidak menggunakan nilai itu. Tapi mindset siswa, wih saya dinilai, saya takut nanti dapat nilai kecil. Meskipun dia nyontek ibu ya, minimal dia Iya. belajar. Karena tidak semua orang memiliki kemampuan untuk bisa menjawab soal deret matematika atau pola Iya. bilangan. Begitu. Memang jadi guru itu sulit, Ibu. Iya, Pak. Sulit-sulit gampang ya. Sulitnya 2 kali, gampangnya sekali, Ibu. Itu lebih banyak sulitnya. Apalagi dengan sekarang Ibu harus administrasinya banyak. Itu Hmm. kan. Itu. Pokoknya banyak sekali saya alami kendala guru sekarang itu, banyak sekali. Itu. Kalau saya cuma Iya. mengajar 6 atau 9 SKS Ibu. Kalau Ibu kan mengajar 24 jam pelajaran setara dengan ya 24 SKS lah. Cuma kan begini, kami itu 6 jam itu dipakai untuk penelitian. Hmm. 6 jam itu dipakai untuk pengabdian, jadi 12. Anggaplah 12. Kalau di kampus lain dianggap 12. 12 tambah 6 kan 24 juga. Itu teorinya. Namun prakteknya kadang-kadang kalau dosen tidak menjabat tuh paling-paling ke kampus cuma 2 hari kalau tidak menjabat. Tapi kalau menjabat setiap hari, Bu. Apalagi banyak yang segala sesuatu yang emergensi yang segera dilakukan. Iya. Kadang-kadang tidur aja terbawa mimpi tugasnya, Bu. Contoh saya seperti inilah. Belum selesai, kadang-kadang sulit tidur gitu. Oh, Itu begitu ya. ya. Ya, Iya. jadi hidup itu masalah. Masalah itu berbeda-beda. Yang perlu Iya. dipecahkan permasalahannya. Karena masalah itu, kan begitu yang seperti tadi. Cara Ya. penyelesaiannya tidak terlihat langsung. Kita harus berpikir dulu. Gimana Iya. cara penyelesaiannya lewat cara polia, kan begitu ya. Yang tadi itu, Iya. yaitu memahami masalah. Setiap masalahnya beda-beda loh, Bu. Bukan masalah numerasi ya. Yaitu bagaimana cara membuat rencana ini. Apa kita lakukan gitu. Setelah itu kita harus selesaikan karena jika rencana tanpa penyelesaian omon-omon namanya, menghayal. Kan begitu Momen-momen ya? ya. Ya itu kan sering karena kutip kan omon-omon kan sudah familiar lah kan kalimat itu. Omong-omong doang gitu. Atau jadi pemikir aja tanpa gini. Setelah itu biar pekerjaan kita tidak gerasa gerusu maksudnya Ibu ya. Sehingga kita cek kembali benar nggak seperti jawaban tadi. Apa persetujuan terkecilnya itu 6. 6 dan 1,5 dan 2 kan 6. Tetapi karena tidak meriksa Iya. kembali 6 itu 8 jam, maksudnya jam 8 itu tambah 6 sekitar jam 14. Setelah dia periksa kembali, oh itu menit. Sehingga 8 jam tambah 6 menit jadi 08.06 gitu lah ceritanya. Iya. Itu. Oke. Kurang lebih seperti Terus, itu ya Bu Eti ya. iya. Ada satu lagi nih, Pak. Oke, Eh, silahkan. beda beda dari sebuah barisan itu apakah termasuk apa memungkinkan Pak kalau misalnya nol Pak bedanya. Kalau misalnya sebuah bilangan satu 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 atau dua 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 dua, apakah itu termasuk di barisan atau pola bilangan atau seperti apa? Nah, Seperti itu. ini jawabannya ada yang bilang barisan, ada yang tidak. Ya, Iya. karena tidak definisikan. Barisan bilangan adalah beda tidak sama dengan nol. Itu yang tidak ada ketegasan, Bu. Karena tidak Oh, ada ketegasan itu, maka itu disebut dengan barisan. Karena tidak ada ketegasan. Coba kalau misalnya bilang pecahan. Bilang pecahan adalah
bilangan yang bisa ditulis, bilangan rasional kan, yang dapat ditulis dengan A per B, di mana B tidak sama dengan 0. Kan sudah pasti, B tidak sama dengan 0. Jadi A-nya 0, B-nya 1, 0 per 1 kan 0. Itu juga bilangan rasional. Namun dalam hal ini, yang Ibu sebut, beda itu kan tidak ada jika dia bukan termasuk barisan apabila B sama dengan 0. Kan itu tidak ada di definisi Bu, sehingga termasuk, ya tetap masuk barisan sesuai dengan Barisan. definisi. Oh, Ya, ini. sesuai definisi saya pakai. Kecuali definisinya Iya. ada keterangan di mana beda tidak sama dengan 0. Beda ceritanya, Ibu. Lain ceritanya. Oh, begitu ya. Oke, terima Ya. kasih atas pencerahannya, Bu. Terus ada pertanyaan di kolom chat Bapak, apakah ada referensi bagi guru matematika berupa bank soal pemecahan masalah atau semacamnya yang bisa kami jadikan contoh dalam menyusun soal pemecahan masalah yang lebih baik? Nah, kalau pemecahan masalah, sekarang ini kan sudah sulit sekali mencari buku Bapak Ibu ya. Beda dengan dulu pada sebelum zaman COVID itu kan gampang kali cari buku kan. Sekarang sulit sekali menemukan buku-buku yang baru. Meskipun ada di internet itu buku itu kadang-kadang kita harus pesan kepada pemiliknya dulu, baru kita dikasih pemiliknya atau kita beli. Kan begitu. Nah, untuk referensi dari saya itu referensinya cukup dengan kata-kata saja. Sebab saya belum membuat buku terkait dengan pemecahan masalah. Itu belum ya. Karena sekarang saya merencana membuat buku yang lain dulu. Itu nanti kalau saya membuat, saya akan kasih Bu Eti. Ya, pemecahan masalah. Sekarang karena setiap tahun dosen itu cuma memiliki satu buku. Kalau lebih enggak begitu berarti juga. Oh, iya. Ya, mungkin tahun 2026 saya akan membuat soal pemecahan masalah. Ya, untuk sekarang saya udah punya judul dulu, tapi saya enggak sebutkan apa itu bukunya itu ya. Yang jelas bukan pemecahan masalah hari ini. Gitu. Iya, luar biasa. Adakah yang bertanya lagi? Pak Yayan atau Bu Yayan atau Dek Yayan, open mic. Mungkin ada yang ditanyakan? Silahkan. Halo, Pak Yayan, Bu Yayan, atau Dek Yayan? Silahkan. Oh, ibu-ibu kayaknya. Masih belum, Bapak. Belum apanya, Pak? Bu? Tanyakan saja, pasti Bapak Ibu mengalami kendala dalam penyusunan soal numerasi, pasti itu ya. Iya. Itu. Coba tanyakan saja. Kita di sini bukan ada senior dan junior, tapi kita diskusi. Ya. Rista Dwipa dulu, ada namanya Rista Dwipa di sini, silakan Rista Dwipa. Rista Dwipa. Rista Dwipa. Kita masih ada waktu 19 menit. Masih banyak, Bapak Ibu. Iya, boleh. Biar ada gini, dari moderator juga boleh. Kalau sudah ada. Saya terus ya. Pak Andi, mau tanya Pak Andi, silakan Pak Andi. Bu Eka, Bu Haji Tuti, Bu Asrar, Bu Asrika, Bu Andi Nasriana, Bu Isma Usman, Bu Mas Ini Rita dari Gani. Anitri, ada Anitri di sini. Anitri Agustini. Anitri ya, Bapak mulai mengabsen mahasiswanya ini. Anitri, silakan. Tidak ada Bapak yang atas nama Anitri ini Bapak. Ya, mungkin takut Ya, ngomong ini. Deni Nur Aziza tanya. Ya, silakan buka mic-nya. Ibu Deni Nur Aziza. Silahkan. Bisa dibuka mic-nya. Oh, Bapak ya.
Selamat Oh, malam. Pak. Oh, Ya, Pak Pak Denny, Yayan. silakan Pak Denny. Pak Denny atau? Ini mau Ya, tanya silakan. terkait soal pemecahan masalah. Apakah soal pemecahan masalah itu sama dengan soal atau sejenis dengan soal Olimpiade? Ya, sudah seperti itu. Soalnya kalau sejenis dari soal Olimpiade kan tidak semua anak gitu yang bisa apa namanya memecahkan, menguasai seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ya, Pak Denny silakan Nur Pak. Asisa. Ya, untuk soal Olimpiade itu sudah pasti soal pemecahan masalah kan gitu. Tapi masalahnya rumit itu Pak, tingkat-tingkat tinggi itu. Tetapi soal pemecahan masalah itu tidak semua termasuk Olimpiade. Itu. Soal Olimpiade sudah pasti pemecahan masalah. Soal pemecahan masalah belum tentu soal Olimpiade. Itu ya. Hanya beberapa pemecahan masalah yang rumit itu soal Olimpiade, karena soal Olimpiade itu misalkan soal Olimpiade SD ya, SD kelas 3, kelas 5 itu kadang-kadang soal SMA Bapak. Kenapa? Saya punya keponakan itu selalu menanyakan soal-soal SMA kelas 3, kelas 2 itu maksudnya kelas 11, kelas 12 pada di SD. Yang dia tanya itu apa? Diferensial, limit, turunan, limit itu kan turunan itu kan diferensial. Setelah itu tentang deret, geometri, deret baris aritmatika dan sebagainya. Jadi itulah soal-soal Olimpiade. Jadi soal-soal Olimpiade itu benar-benar soal-soal di atas rata-rata gitu ya. Itu. Jadi soal Olimpiade itu sudah pasti pemecahan masalah yang rumit. Sementara soal permasalahan masalah numerasi di sini adalah soal pemecahan masalah biasa yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Begitu. Karena di sini pemecahan masalah yang disebut dengan numerasi itu adalah kemampuan memahami dan menggunakan berbagai macam angka dan simbol-simbol yang terkait dengan matematika dasar. Nah, ini matematika dasar. Dan menganalisis informasi yang ditampilkan dalam bentuk grafik bisa, tabel, bagan dan sebagainya untuk memecahkan masalah praktis dalam kehidupan, konteks kehidupan sehari-hari gitu. Yang itu kita bahas. Tapi kalau dia soal Olimpiade itu sudah tingkat tinggi, Bapak. Saya dulu pernah membimbing soal-soal Olimpiade SMA itu. Memang saya berusaha mencari di internet, tetapi setelah yang keluar soal-soal itu rumit. Terkadang saya sebagai pembimbing aja kewalahan untuk menjawab soal Olimpiade. Begitu apa? Apalagi guru biasa. Itu guru yang spesial ditunjuk sebagai pembina Olimpiade kadang-kadang kesulitan dalam menjawab soal Olimpiade di bidangnya. Apalagi kebanyakan guru gitu loh Pak. Ya, bukan dalam tanda kutip, bukan meremehkan, karena tingkat kesukaran daripada soal Olimpiade itu sudah memang tingkat tinggi. Kenapa? Karena yang suka matematika itu misalnya sekian, Kabupaten A, Kabupaten B, Kabupaten C. Sekarang untuk menjadi juara di provinsi kan harus dicari soal-soal yang tingkat kesulitannya itu lebih tinggi. Itu. Karena mereka yang mengikuti Olimpiade misalnya matematika itu memang orang benar-benar pintar matematika dan selalu dibimbing oleh guru atau dosen yang mengerti terkait dengan soal-soal Olimpiade gitu. Kira-kira begitu. Iya. Oke, bagaimana Iya, Pak Denur Aziza? iya sangat jelas. Terima kasih, Bapak. Oh, Ya, iya. Terima sama-sama Pak kasih Denny. Pak Denny. Ada pertanyaan di kolom chat Bapak dari Ya, silakan. Aifa Khairunisa. Izin bertanya Bapak, apakah dalam membuat soal pemecahan masalah dalam kelas harus dibuatkan sesuai dengan kemampuan literasi dan numerasi siswa atau bisa disamakan? Maaf, tidak bisa open mic karena lagi di jalan, Pak. Wah, luar biasa sambil menyimak ini Ibu Aifa Khairunisa. Jadi, apakah dalam membuat soal pemecahan masalah harus disesuaikan dengan kemampuan literasi dan numerasi siswa
atau bisa disamaratakan, Bapak? Seperti itu kurang lebihnya. Ya. Yang pertama, karena sekarang adalah pembelajaran berdepersonalisasi, kan begitu, kita harus memaklumi keadaan siswa masing-masing. Namun, teori itu terkadang gampang diucapkan, pembelajaran berdepersonalisasi itu gampang diucapkan, namun sulit diterapkan. Kan? Kalau begitu, siswanya itu kita disuruh membuat tipe soal yang berbeda-beda. Namun seorang guru kalau disuruh membuat soal berbeda-beda, berarti kan sudah ada pengkotak-kotakan antara ruang kelas A, B, C, kan begitu. Ini untuk rendah, untuk sedang, untuk tinggi. Permasalahannya, secara psikologi, kalau orang sudah dianggap dia berkemampuan rendah, meskipun dia benar rendah, dia akan mentalnya akan berkurang dan tidak suka pada guru itu. Dan jika siswa itu memang dikelompokkan dalam kemampuan kelas tinggi, numerasi tinggi, dan siswa itu memang tidak memiliki kemampuan sesuai dengan yang diharapkan, siswa itu juga akan merasa minder gitu. Jadi untuk pertama kali kita membuat soal yang setara dulu. Satu soal sama. Beda saat Bapak Ibu melakukan suatu pendampingan kepada setiap siswa. Pendampingan. Tetapi dalam sosialisasi dan pelatihan itu soalnya sama. Kenapa? Untuk menjelaskan kepada siswa. Nanti kalau ada siswa pintar itu sebagai tutor sebaya. Siswa diminta bantuan untuk menjelaskan. Siapa tahu jika siswa disuruh menjelaskan, siswa yang sebagai temannya itu mungkin lebih tidak sungkan bertanya, lebih gimana menerimanya gitu, lebih leluasa menerima, sehingga pembelajaran untuk pemecahan masalah numerasi bisa berjalan sesuai dengan harapan guru yang mengajar gitu. Kira-kira seperti itu Ibu, soalnya jangan dulu beda-bedakan itu. Memang kalau belajar diferensiasi itu harus dibedakan, tetapi sulit sekali diterapkan, apalagi yang mengajar di kelas itu cuma satu guru dengan minimal 30 sampai 40 siswa. Berat pembelajaran diferensiasi itu. Iya, oke. Ya baik, terima kasih atas penjelasannya Bapak narasumber hebat kita. Eh, ya, bagaimana Bu Aifah Hairunisa? Oke, terima kasih untuk jawabannya Pak. Bapak Ibu, untuk sertifikat silahkan mengisi link daftar hadir dulu. Nanti sertifikat akan terkirim otomatis melalui autocrat di email masing-masing. Ya, Pak Denny tadi menanyakan tentang link sertifikat. Baik Bapak Ibu, tinggal 10 menit lagi waktu kebersamaan kita. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, eh, kami ucapkan terima kasih banyak atas waktunya kepada Bapak Dr. Ikomang Sukendra, SPD, MSI, MPD. Bolehlah kiranya memberikan closing statement untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Silakan Bapak. Ya, terima kasih ya Ibu Moderator. Harapan saya dalam pembelajaran penguatan literasi melalui soal pemecahan masalah. Jadi Bapak Ibu guru itu harus sering sekali dulu menjawab soal-soal tentang numerasi, sehingga Bapak Ibu guru bisa membedakan mana soal masalah dan mana soal tidak masalah. Karena tidak semua soal cerita itu termasuk soal pemecahan masalah. Begitu. Dengan sering literasi matematika secara langsung, SDM Bapak Ibu terkait dengan numerasi dalam pemecahan masalah akan meningkat secara tidak langsung. Itu yang saya alami. Semoga Bapak Ibu bisa menerapkan yang saya pernah lakukan, sehingga SDM Bapak Ibu sebagai guru itu semakin meningkat dalam penguatan numerasi melalui soal pemecahan masalah matematika. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak atas pemaparannya yang sangat luar biasa pada malam hari ini.
Ibu Jemena, pertanyaan sudah terwakili. Terima kasih ilmunya, mantap, sangat bermanfaat ilmunya. Iya, terima kasih Ibu Jemena. Tanpa terasa kita sudah di penghujung acara. Sebelum kita tutup eh, webinar kita pada malam hari ini, kita akan melakukan foto bersama sebagai dokumentasi kami. Kami mohon Bapak Ibu untuk membuka videonya. Ini ada 2 halaman, jadi mohon Bapak Ibu membuka videonya. Kita akan foto. Ya, di halaman pertama. 1, 2, 3. Sekarang beralih ke halaman kedua. 1, 2, 3. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Terima kasih kepada Bapak narasumber hebat kita. Mari kita akhiri acara webinar penguatan numerasi melalui soal pemecahan masalah yang diselenggarakan oleh komunitas belajar guru pendidik numerasi dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Perlu saya informasikan webinar yang diadakan komunitas belajar guru pendidik numerasi diselenggarakan secara rutin setiap hari Kamis malam. Untuk materi Kamis depan, insya Allah adalah penguatan numerasi melalui computational thinking dalam pembelajaran STEM. Nah, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Swastiastu. Salam budaya Rahayu. Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Silakan yang belum mengisi daftar hadir, masih saya tungguin. Bali sudah hujan atau belum, Pak? Kenapa, Bu Hazel? Belum. Saya mengisi Belum. daftar hadir juga ya. Boleh. Ya. Saya sekarang mengisi daftar hadir.